Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali dan salam sehat selalu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam renungan dan doa malam sebelum kita beristirahat menikmati malam karunia Tuhan. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian Mercusuar Kasih Bapa NKB 206. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dalam hari terlepas. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pertolongan kita itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Ambil Dunia Beriku Yesus NKB 178. Ambil dunia beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Ambil dunia beriku Yesus, ku dambakan senyumnya, di sepanjang kembaraku ku dipimpin terangnya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan kepada Dia. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kehidupan yang Engkau masih izinkan. Bersyukur untuk malam karunia-Mu di mana kami hendak beristirahat. Namun sebelum kami beristirahat, kami sangat rindu untuk mendengarkan suara Tuhan.
yang olehnya kami mendapatkan ketenangan untuk menikmati peristirahatan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari surat kiriman Rasul Paulus yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Firman-Nya demikian, Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian sabda Tuhan, terpuji nama Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita, pengalaman, adalah guru kebijaksanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, betapa seringnya kita menyaksikan ada tokoh-tokoh terkenal, orang-orang yang terkenal, namun dalam perjalanan waktu mereka kemudian hancur. Saat mereka sudah ada di puncak ketenaran, dalam hitungan waktu mereka jatuh, terpuruk, dan tidak dapat bangun-bangun lagi. Ada banyak di antara mereka yang tadinya juga orang baik-baik, orang yang takut akan Tuhan, tetapi ketika ketenaran mulai ada dalam diri mereka, mereka pun terjebak pada berbagai jerat dosa yang akhirnya menghancurkan karir mereka sendiri. Saya masih ingat, tapi saya tidak menyebutkan nama, betapa ketika ia mendapatkan juara 1 dalam sebuah event, ungkapan yang pertama yang ia sampaikan ialah terima kasih kepada Yesus. Namun dalam perjalanan waktu,
Akhirnya ia menyangkali Yesus dan sampai sekarang ia menjadi orang yang paling menderita dan terpuruk sampai belum dibebaskan. Nah, seringkali saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kehancuran itu begitu parah sehingga mereka sangat sulit untuk bangkit kembali. Sebagaimana yang bisa mereka pikirkan bahwa dari semula mereka dapat dengan mudahnya membangun sukses, namun kenyataan ketika mereka terjatuh sangat sulit untuk memulai yang baru lagi. Mengapa? Ini bukan karena persoalan yang lain, tetapi ini adalah karena persoalan iman. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh orang bijak, mempertahankan jauh lebih sulit daripada memulai. Jadi mempertahankan sesuatu yang sudah ada di tangan kita, itu jauh lebih sulit daripada kita memulai untuk mendapatkannya. Mempertahankan iman itu sangat sulit, jauh lebih sulit daripada ketika kita memulai membangun keyakinan iman. Karena itu saudara-saudara, melalui perikop bacaan kita, Paulus memberikan nasihat-nasihatnya, pesan-pesan moral kepada umat Tuhan yang ada di Korintus, supaya mereka berhati-hati. Kalau mereka sekarang mengatakan kami kuat, kami teguh, kami tegar, hati-hati. Sebab ada waktu di mana seseorang akan jatuh dan ia tidak dapat bangkit kembali. Untuk itulah saudara-saudara, ada beberapa hal yang dipesankan oleh Paulus melalui perikop bacaan kita. Yang pertama, kita diajak untuk mengingat kembali apa yang dialami oleh umat Israel. Betapa mereka dijaga dan dipelihara Tuhan. Mereka dikawal Tuhan, mereka ditopang Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam menjalani hidup dipersiapkan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dikatakan Tuhan yang tidak diberikan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya sebatas menikmati apa yang Tuhan berikan, tetapi ketaatan di dalam melakukan apa yang Tuhan minta, itu mereka tidak dapat melakukannya. Mengapa? Karena keinginan daging mereka lebih besar daripada keinginan roh. Iman mereka dibangun di atas dasar nafsu. Sehingga ketika mereka berbenturan dengan masalah, hanya kecil saja masalah itu, mereka lalu bersungut-sungut, mereka lalu marah, mereka lalu menyangkali Tuhan. Ada beberapa yang menjadi contoh di dalam Alkitab. Yang betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dinyatakan dalam perjalanan hidupnya. Namun hanya karena persoalan sepele, mereka jatuh di dalam perbuatan dosa. Katakanlah saudara-saudara Bani Korah yang disinggung dalam bacaan kita. Persoalan apa yang dihadapi oleh Bani Korah? Persoalan ketika mereka diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang mereka lihat sesungguhnya indah, dahsyat. Mereka mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Sungguh negeri itu adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Sungguh negeri itu adalah negeri yang subur, yang menjanjikan. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Persoalan menjadi muncul ketika mereka menyaksikan bahwa negeri itu telah dihuni. Sudah ada orang lain di sana.
Dan ketika mereka menyaksikan orang-orang itu, mereka menyaksikan bahwa orang-orang itu lebih perkasa daripada mereka. Tubuh mereka lebih kekar daripada mereka. Sehingga menyaksikan situasi itu, nyali mereka menjadi ciut. Kuasa Tuhan yang telah menyertai mereka, menopang mereka, memelihara mereka menjadi pudar, menjadi sirna. Lalu mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menggugat Tuhan. Dan disinilah Tuhan memperlihatkan kekuasaannya. Ia tidak mau dipermain-mainkan. Tuhan hanya menuntut sesuatu dari umat, yakni keteguhan di dalam beriman. Keyakinan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari masalah yang ada di depan mata. Sehingga tidak tanggung-tanggung, dalam sehari saja Tuhan telah menjerumuskan mereka ke dalam lubang karena tanah di mana mereka berdiri menganga. Sehingga semua yang berdiri di atasnya ditelan oleh tanah itu. Sangat besar resiko ketika kita telah menikmati kebaikan Tuhan, namun kita sanksi terhadap kuasa dan kasih-Nya. Sangat besar resiko yang akan mendatangi kehidupan kita. Ketika hidup yang kita jalani ini sudah menikmati begitu banyak kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi sesuatu yang kecil saja menimpa kehidupan kita, lalu kita meragukan kuasa Tuhan dan kita menyangkali keberadaannya. Paulus mengharapkan supaya umat Tuhan yang ada di Korintus belajar dari pengalaman Israel, agar mereka tidak ditolak oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman iman yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi juga mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman buruk dari orang-orang yang menyatakan kuat dan teguh di dalam iman. Tetapi fakta ketika berhadapan dengan masalah, mereka menyangkali Tuhan dan pada akhirnya mereka binasa. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita memilih Tuhan atau memilih keinginan daging? Memilih Tuhan berarti kita hidup, tetapi memilih keinginan daging berarti kita binasa. Pengalaman adalah guru kebijaksanaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami mau diajar tentang realita yang terkadang kami anggap sepele. yakni taat dan setia mengikuti petunjuk Tuhan di tengah berbagai tekanan dan persoalan hidup. Kami mau belajar dari firman-Mu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah memperhadapkan pencobaan-pencobaan yang tidak mampu kami tanggung. Pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup hanyalah batu uji untuk melihat sejauh mana ketangguhan iman kami. Untuk tetap bertahan, untuk tidak melepaskan keyakinan, untuk tetap percaya bahwa pada Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami mau belajar dari peristiwa yang dialami oleh Bani Korah, yang pada satu sisi mulut mereka memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mata mereka menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan, tetapi hanya karena persoalan, keyakinan mereka menjadi runtuh,
iman mereka menjadi sirna, bahkan menyangkali Tuhan. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup di dalam firman-Mu ini. Sehingga segala hal yang menjadi pengalaman-pengalaman dalam hidup, baik yang kami alami, maupun pengalaman-pengalaman yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman, menjadi guru kebijaksanaan bagi kami untuk menata kehidupan menurut rencana dan maksud-Mu sendiri. Kami sadar bahwa terkadang keinginan daging lebih besar daripada keinginan roh. Tetapi dengan firman-Mu kami mau kembali melihat bahwa ketika keinginan roh menguasai kehidupan kami, maka tidak ada hal yang kami perlukan dalam hidup yang tidak disediakan oleh Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya mereka diteguhkan, dan biarlah malam ini mereka dapat beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Hamba pun datang berdoa untuk saudara-saudara yang masih bergumul karena kelemahannya. Kiranya mereka tetap teguh dan kuat berdiri di dalam pengharapan, walau pahit yang mereka alami karena sakit penyakit. Berkenan Engkau melawat Oma Beril yang masih dirawat di Rumah Sakit Siloam. Pun demikian Bapak Karel Salamba, Bapak Jonathan Sampetoding, Bapak Yohanes Sipi, Audi Mantiri, Ibu Deborah Salempang, Alfrida Paimbonan, Mama Esra Lallo, dan masih begitu banyak yang dalam kelemahannya yang tidak sempat kami sebutkan. Kiranya Tuhan meneguhkan mereka semua. Pun demikian kami berdoa secara khusus memohonkan kuat dan hibur bagi Mama Dea, istri dari almarhum Bapak Antonius Ratte, yang Tuhan telah panggil karena COVID-19. Mereka sekeluarga sedang menjalani karantina di Samarinda. Tuhan beri kuat dan teguh kepada mereka iman dan pengharapan, sehingga mereka tiada kehilangan harapan akan masa depan. Walau suami, ayahanda, kekasih telah tiada, Tuhan selalu ada menopang hidup mereka. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan, peliharakan kami, supaya kami dapat beristirahat dengan penuh damai dan sejahtera. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudaraku kita bangkit berdiri dan kita lantunkan pujian Tak Mudah Jalanku NKB 163. Tak mudah jalanku yang menuju ke sorga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu
sepahit apapun juga persoalan yang melanda hidupmu, tetaplah berpengharapan dan percaya bahwa Allah tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan bagi kita semua untuk menikmati malam ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.